kedengeran? Udah kedengeran ya? Oke, sip. Oke, selamat sore ya, selamat sore, sudah jam 16.01. Kawan-kawan peserta Silver Talks bagian kedua. Perkenalkan, nama saya Peter Christopher, saya Chief Operating Officer dari Triku. Hari ini saya ingin memperkenalkan seorang yang keren banget. Ya, sudah bisa dilihat dia ganteng parah di poster juga. Ini saya sapa dulu Mas Arif Susanto. Halo Mas Arif, apa kabar? Halo, selamat sore Mas Patrick. Kabar Halo baik Mas. Mas? Sehat-sehat ya Oke, Mas? sehat Mas, puji Tuhan. Ya, jadi sedikit saya perkenalkan dulu Mas Arif. Mas Arif ini adalah seorang yang muda, berprestasi dan tentu saja udah pasti kebanggaan alma maternya yaitu ITS. Mas Arif Susanto ini merupakan founder dari sekarang juga sebagai CEO dari Dusdukduk. Dusdukduknya apa sih? Dusdukduk itu sebuah perusahaan kreatif yang startup kreatif mungkin bisa disebut yang bergerak di bidang pemanfaatan dari material kardus. Orang pasti mikir material kardus bisa diapain itu. Tapi Mas Arief ini orangnya kreatif dan hebat sehingga kardus ini bisa dibuat macam-macam. Nanti mungkin Mas Arief bisa ngejelasin lebih lanjut. Akhir-akhir ini juga baru-baru ini Mas Arief terpilih sebagai salah satu dari Forbes 30 Under 30. Artinya orang muda yang umurnya masih di bawah 30 tahun yang memiliki dampak besar dan diberikan penghargaan oleh Forbes. Forbes itu kalau dia kalian tahu sebagai suatu publikasi tentang ekonomi dan sosial yang lumayan terkenal di dunia. Gitu. Benar kan Mas Arief? Benar dong. Ya, benar-benar Mas. Mas Arief. Dan segudang lainnya seperti misalnya dia Mas Arief ini beliau juga ambasadornya Our Brand selama 2 tahun dari 2018 sampai 2020. Ini kalau misalnya saya bacain semua achievementnya Mas Arief bisa makan waktu 1 jam lebih. Jadi yang saya rasa mungkin Mas Arief bisa menjelaskan lebih lanjut sendiri di pemaparannya. Oke, saya rasa itu sih Mas Arief. Mungkin saya rasa Mas Arief sudah bisa saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Patrick atas kesempatannya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Mas Patrick. Mungkin saya langsung share screen untuk materi yang ingin saya sampaikan di sore hari ini. Lebih tepatnya mungkin lebih sharing-sharing ya, bukan materi. Jadi biar nggak kelihatan seperti dosen gitu ya Mas ya. Lebih ke sharing-sharing materi. Boleh diizinkan untuk share screen? Boleh Mas Arief, dipersilahkan. Oke, sore hari ini kita akan membicarakan tentang emerge in the global marketplace gitu ya. Ini salah satu pembicaraan atau salah satu sharing yang mungkin sebelum-sebelumnya juga malah justru belum pernah saya share ke beberapa orang karena memang biasanya rata-rata orang-orang yang meminta saya sharing adalah tentang creative planner, kemudian tentang branding biasanya, kemudian biasanya juga tentang desain dan produk gitu kan ya. Nah, justru malah ini adalah bagian part di mana saya membesarkan Dusdukduk gitu kan ya, Dusdukduk Group sendiri. Bagaimana secara bisnis, bagaimana secara marketnya juga yang nanti juga akan saya ceritakan juga mungkin sedikit nanti juga akan mengawali tentang perjalanan kreatif kita juga. Gitu. Sebelumnya, tadi sudah diperkenalkan sedikit, saya Arif Susanto, saya founder sekaligus CEO dari Dusdukduk. Kalau belum ada yang tahu nama PT kita, Kreasi Karya Raya, jadi Dusdukduk itu PT Kreasi Karya Raya. Dulu alumninya sama satu alma mater dengan teman-teman dari teknik material metalurgi ya, beda jurusan aja, kalau saya jurusannya desain produk industri dari ITS Surabaya. Nah,
berbicara tentang berbisnis, berbicara tentang wirausaha saat ini, saya rasa hal yang paling dekat dengan kita adalah tentang kreativitas. Makanya kenapa ketika kita berbicara tentang Indonesia sendiri atau berbicara tentang wirausaha kekinian, menurut saya modalnya adalah modal kreativitas. Karena saya dulu pertama kali juga mengawali bisnisnya Dusdukduk itu sendiri pun juga dari kreativitas kita gitu. Dari kuliahnya desain produk, kemudian itu kita eksplorasi, akhirnya menjadi sebuah bisnis dari 2013 sampai 2025 saat ini. Jadi zaman-zaman dulu mungkin kalau pengusaha-pengusaha sekelas mungkin seperti Bob Sadino atau mungkin Khairul Tanjung atau mungkin siapa yang mereka sudah sukses sekali, mereka mungkin mengatakannya seringkali kita mendengar wirausaha modalnya modal dengkul gitu kan ya. Justru malah kalau teman-teman atau mungkin seumuran kita ini harusnya modalnya adalah modal kreativitas. Sudah nggak zaman kalau menurut saya modalnya modal dengkul, tapi harus memanfaatkan modalnya adalah modal kreativitas. Apalagi kalau kita melihat sendiri di Indonesia itu sudah sangat terkenal dengan kreativitasnya. Makanya Indonesia itu kalau saya bilang Indonesia adalah negeri kreatif, itu saya sangat setuju sekali, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke, dari mulai kebudayaan, dari mulai hasil daerah, kemudian dari kerajinan, dari batik, lagu-lagu, itu semuanya bisa beda-beda nama, bisa beda-beda, dan itu bisa menunjukkan sebuah kreativitas yang sangat luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita menemukan makanan yang sama aja di daerah-daerah lain namanya bisa beda, gitu. Saking kreatifnya orang-orang Indonesia gitu kan. Makanya kita sebenarnya sangat bersyukur ketika kita sudah ada di ekosistem kreatif yang kalau kita lihat sendiri dari berbagai tahun-tahun sebelumnya gitu kan ya, di Indonesia sendiri kita melihat bahwa bisnis kreatif di Indonesia itu peranannya sangat luar biasa bagus gitu kan ya. Bahkan di era pandemi saat ini pun juga bisnis-bisnis kreatif itu terus menggeliat gitu kan ya, dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang bisa jadi bisnisnya itu bukan di bidang bisnis kreatif. Nah, di era pandemi ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang kreativitas dan keterbatasan itu beda-beda tipis kalau saya mengatakan. Karena memang dari Indonesia sendiri yang ekosistemnya sudah kreatif gitu kan ya, dengan keterbatasan kita di era pandemi yang saat ini kita jalani gitu kan ya, kita benar-benar tidak kehabisan akal dengan kreativitas penduduk yang ada di Indonesia atau kreativitas masyarakat Indonesia gitu kan ya. Banyak sekali, bahkan kalau kita berbicara tentang produk sudah tidak perlu ditanyakan gitu kan ya. Dari mulai dulu yang mungkin pertama-tama masker keluar masker biasa, sekarang masker juga macam-macam gitu kan ya. Mulai dari yang senyum, yang nangis, yang cemberut dan sebagainya gitu kan ya. Bahkan sekarang kalau kita melihat kreativitas mereka memperkenalkan produk-produk mereka gitu kan ya. Dengan kemajuan-kemajuan teknologi, dengan kemajuan digital marketing, saya rasa itu sangat dimanfaatkan dengan sangat luar biasa oleh masyarakat di sekitar kita, gitu kan ya. Sekarang di Indonesia sendiri aja, kalau kita melihat YouTube, sekarang channelnya bukan hanya channelnya Deddy Corbuzier aja yang kita lihat, tapi banyak banget channel-channel baru yang itu juga menunjukkan kreativitas masyarakat di Indonesia sendiri, gitu. Bahkan mungkin kalau kita berbicara selain YouTube, sekarang yang berkembang juga TikTok gitu kan ya. Nah, TikTok itu juga salah satu bagaimana kita melihat kreativitas masyarakat di sekitar kita ternyata sangat luar biasa. Bahkan sekarang sudah masuk era di mana media-media digital, video virtual semacam itu pun juga menjadi salah satu proyek pemasaran dari usaha-usaha mereka ya kan. Dari mulai TikTok, YouTube itu digunakan untuk memperkenalkan usaha mereka gitu. Nah, ketika berbicara tentang kreativitas itu sendiri dan apa hubungannya dengan bisnis, saya seringkali menjelaskan dengan 4 triangle ini gitu. 4 bagian dari piramida ini gitu. Dulu pertama kali ketika saya dan teman-teman membangun bisnisnya Dusdukduk gitu kan ya. Itu sebenarnya pertama kali ya kita punya imajinasi, kita punya mimpi, kita punya harapan, kita punya cita-cita gitu. Nah, yang kita punya apa berikutnya yang di bawahnya adalah kreativitas. Kita modalnya ya kreativitas yang kita punya. Kita tidak perlu menunggu
harus dapat modal berjuta-juta, beratus-ratus juta, atau berpuluh-puluh juta, tapi kita memanfaatkan apa yang kita punya, yaitu kreativitas. Makanya kenapa dulu pertama kali di Dusdukduk ya orang-orangnya dibangun dari orang-orang desain produk juga gitu kan ya. Jadi antara imajinasi dan kreativitas itu punya kesinambungan juga. Kesinambungannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan atau kita bisa merealisasikan cita-cita kita, imajinasi kita dengan kreativitas yang kita punya. Nah, selain imajinasi dan kreativitas, tentunya kita berpikir bahwa dengan kreativitas, dengan cita-cita kita itu kita mau menyelesaikan permasalahan apa gitu kan ya. Seperti Dusdukduk dulu juga dalam hati kecil saya juga dulu pertama kali ketika masuk desain produk industri di ITS itu sedang gencar-gencarnya bagaimana desainer itu menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Tapi produk-produk yang ramah lingkungan itu justru munculnya adalah banyak yang menggunakan mungkin kayu atau mungkin plastik juga ada gitu kan ya. Yang saya berpikir bahwa ini harus ada beberapa material-material lain yang bisa menjadi alternatif untuk kita memperkenalkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan market gitu kan. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang kebutuhan market itu tadi, berarti yang kita harapkan adalah impact-nya. Impact-nya adalah sebagai solusi terhadap masyarakat, apa yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat yang pada akhirnya itu bisa menjadikan impact gitu, di bisnis kita. Jadi paling tidak dalam bisnis yang kita kerjakan, mau itu bidang bisnisnya creative planner atau mungkin bidang bisnis-bisnis yang lainnya, yang menurut saya 4 pilar inilah yang sebenarnya untuk bisnis itu bisa terus berlanjut, apakah bisa terus sustainable atau mungkin bagaimana keberlangsungan proses bisnis tersebut. Dari harapan, dari cita-cita, kemudian diasah terus-menerus produknya dengan kreativitas, kemudian apa yang bisa kita tawarkan dengan problem solving, yang kita tawarkan ke masyarakat yang pada akhirnya bisa memberikan impact. Yang impact-nya dulu mungkin Dusdukduk pertama kali hanya bagaimana kita bisa memanfaatkan material kardus, ternyata setelah sekian lama semakin bertambah umurnya, ternyata impact-impact yang kita dapatkan, yang bisa kita tawarkan ke masyarakat juga semakin banyak. Ya. Karena memang dalam setiap tahun kita pastinya memiliki goal, gitu kan ya. Kita memiliki cita-cita yang terus kita asah kreativitasnya, yang pada akhirnya impact-nya pun juga banyak gitu. Nah, itu harapannya bagaimana kita bisa men-starting sebuah bisnis, kemudian bagaimana kita mengembangkan bisnis tersebut, bagaimana kita bisa merawat bisnis tersebut gitu dengan 4 pilar ini. Nah, kemudian memaksimalkan potensi yang ada di bisnis kita itu sebenarnya dari mana sih gitu kan ya. Yang pertama adalah bagaimana kita peka terhadap kebutuhan pasar. Gitu. Nah, ini dilakukannya dengan apa? Dengan riset, mulai dari riset produk, riset pasar dan sebagainya. Karena dengan begitu kita jadi tahu potensi bisnis yang kita mulai itu seperti apa gitu kan ya. Dan bisa ditangkap oleh masyarakat seperti apa. Makanya kita butuh research. Kemudian yang kedua adalah merencanakan dan mengevaluasi kelayakan bisnis. Gitu. Bagi saya, ketika saya ada di Dusdukduk sendiri, gitu ya, karena kita bisnisnya adalah bisnis produk, yang pada akhirnya juga kita harus melihat potensi-potensi yang harus kita tawarkan kepada masyarakat luas. Nah, itu bisa ditawarkan melalui studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis itu macam-macam ya kan, mulai dari kualitas produk, mulai dari sistem pelayanan ke customer, gitu ya, kemudian melalui strategi pemasaran dan sebagainya. Gitu. Itu harus kita rencanakan dan kita evaluasi terus-menerus karena kalau kita melihat perkembangan bisnis, apalagi kita melihat perkembangan di sekitar kita yang sangat cepat sekali, gitu kan ya. Mulai dari segi mungkin promosi, bahkan mungkin dari keadaan sekitar kita yang semakin lama semakin berkembang, seperti pandemi saat ini itu berarti juga kita harus sangat getol untuk mengevaluasi bagaimana perjalanan bisnis kita. Makanya di bisnis itu biasa kalau di Dusdukduk sendiri kita selalu ada evaluasi dari setiap minggu sekali, bahkan setiap bulan sekali. Gitu. Karena harapannya kita terus menggali potensi-potensi yang ada di bisnis kita itu seperti apa. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak dan memanfaatkan networking. Gitu.
Jadi kita juga sebagai seorang pebisnis sangat mungkin dan sangat diperlukan bagaimana kita bisa memperbanyak networking kita. Caranya bagaimana? Caranya banyak sekali gitu kan ya. Bahkan kalau sekarang dengan adanya media sosial gitu kan ya, kita memfollow beberapa orang saja itu bisa jadi juga menambah networking. Kita berkomentar itu pun juga bisa menambah networking gitu kan ya. Kemudian selain memperbanyak ya bagaimana kita bisa memanfaatkan networking kita gitu kan ya. Manfaatkan networking kita sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Yang pada akhirnya itu bisa juga memaksimalkan potensi bisnis kita. Nah, memanfaatkannya bagaimana caranya? Bisa juga nanti suatu hari itu akan menjadi sebuah kolaborasi antara bisnis kita dengan seseorang networking kita, itu akan menjadi potensi-potensi bisnis kita akan lebih kelihatan lagi tentunya. Kemudian yang keempat adalah berpikir visioner. Gitu. Jadi kita berusaha sebagai seorang bisnis untuk memaksimalkan potensi bisnis kita, tentunya kita harus berpikir visioner. Ke depan bisnis kita harus dijalankan seperti apa, gitu. Itu harus selalu seperti itu, gitu. Bahkan kalau di Dus-Duk sendiri, saya seringkali mengajak berpikir visioner itu bukan hanya di diri saya sendiri, tapi di tim saya pun juga seperti itu. Karena saya merasa bahwa zaman sekarang itu ketika kita punya tim, itu bukan berarti saya bosnya dan mereka adalah karyawan saya, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa sama-sama bersinergi untuk memperbesar atau memaksimalkan potensi yang ada di bisnis kita. Makanya saya sering sekali bercerita atau sering sekali jajak pendapat dengan tim bagaimana tentang visioner mereka ke depan, tentang kehidupan pribadi mereka pun juga yang akan disinkronisasikan dengan visionernya di sudut ke depannya seperti apa. Karena saya berpikir bahwa sebuah bisnis itu tidak mungkin akan besar ketika mereka itu hanya ditopang oleh satu orang atau mungkin CEO-nya aja atau founder-nya aja, tidak mungkin gitu. Tapi bisnis itu akan maksimal, potensinya akan besar itu ketika mereka sama-sama bersinergi dalam satu tim dengan tim yang lainnya. Makanya kita butuh berpikir visioner secara benar-benar. Kalau zaman-zaman dulu mungkin di bisnis gitu kan ya sering kita mendengarkan bahwa kalau kita mencari partner bisnis atau kita mencari tim bisnis itu yang visioner gitu kan ya. Nah, harapan saya bukan hanya sekedar visioner secara visi misi bisnisnya saja, tapi bagaimana kita benar-benar bisa mengkawinkan antara cita-cita tim kita semuanya dengan cita-cita yang ada di Dus-Duk, termasuk juga cita-cita kita sebagai pengusaha itu sendiri gitu. Nah, hubungannya sebenarnya dengan creative planner, kemudian perjalanan dengan image in the global marketplace, sebenarnya Dus-Duk sendiri itu juga dibesarkan dari sebuah visi misi atau visioner kita semuanya gitu. Bahkan saya sering kali mengatakan bahwa Dus-Duk itu bisa dikatakan New Cardus Generation gitu kan ya. Ya lumayan lah, keren dikit gitu kan ya, New Cardus Generation gitu. Karena saya merasa bahwa kehidupan si kardus ini tuh seringkali mungkin kalau di rumah gitu kan ya ditumpuk di atas lemari gitu aja, atau mungkin digunakan untuk menyimpan benda-benda kenangan-kenangan luka bersama mantan mungkin gitu kan ya. Nah itu biasanya kardus itu sering sekali dengan konotasi-konotasi yang kurang baik gitu kan ya. Bahkan di beberapa event atau beberapa kesempatan kardus-kardus itu seringkali hanya dianggap mungkin sampah, terus kemudian mungkin dikait-kaitkan dengan beberapa hal yang kurang baik gitu kan ya, sampai mas-mas ke politik, bahkan ada lagu lelaki kardus gitu kan ya. Itu kasihan sekali si kardus ini gitu kan ya. Padahal si kardus ini kalau kita bisa mempelajari bagaimana dari sebuah keterbatasan itu tadi, dari keterbatasan material kardus itu tadi, ternyata kita bisa menemukan value-value lain yang itu bisa kita terapkan dan bisa memperkenalkan material kardus ini ke belahan bumi selain di Indonesia, bahkan selain di Surabaya juga gitu kan ya. Jadi salah satu visi misi kita juga sebenarnya adalah bagaimana bisa menciptakan sebuah produk dengan material kardus yang kita tawarkan sebagai material alternatif untuk masyarakat luas dengan produk yang bisa difungsikan secara maksimal. Gitu. Nah, Dus-Duk sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Mas Patrick juga bahwa Dus-Duk itu perusahaan industri kreatif yang menghasilkan produk-produk
yang kita konsennya adalah mengeksplorasi material kardus. Material kardusnya digunakan untuk apa? Material kardusnya digunakan untuk dekorasi event, furniture, home decor, dan sebagainya, yang sebelumnya dari 2013 itu kita lebih banyak konsennya ke bisnis to bisnis atau B2B gitu ya. Nah, keunggulan dari produk-produk kita yang bisa kita tawarkan yang pertama adalah kita menawarkan dari segi desainnya yang pada akhirnya menghasilkan sebuah desain yang unik, kreatif gitu ya. Kemudian mengeksplorasi material yang ramah lingkungan gitu ya. Karena kardus itu secara pengelolaan juga secara dihancurkan juga akan lebih cepat gitu kan ya dibandingkan dengan material-material lain seperti contohnya mungkin material plastik atau kayu, itu material kardus akan lebih sangat cepat gitu kan ya. Nah, Deskriptif sendiri itu kita mendirikannya tahun 2013. Jadi 2013 pada waktu saya masih kuliah di Deskro ITS. Dan ini adalah salah satu dari program kreativitas mahasiswa. Jadi kalau di mahasiswa gitu ya, apalagi di ITS itu lagi happening-happeningnya PKM gitu ya, program kreativitas mahasiswa, dan Deskriptif ini salah satu hasil dari program kreativitas mahasiswa dari 2013 yang terus kita lestarikan, yang terus kita kembangkan sampai saat ini. Gitu. Deskriptif sendiri itu dari kata-kata kardus untuk duduk sebenarnya. Jadi as simple seperti itu gitu kan ya, dari kardus untuk duduk yang pada akhirnya itu menjadi brand kita yang pertama. Gitu. Ini produk kita pertama tahun 2013 gitu kan ya. Ini masih zaman-zaman pertama kali sekali ketika kita akan mengikuti program kreativitas mahasiswa. Waktu itu porsinya seperti ini, until up sampai 180 kg, kemudian bahannya 100% dari material kardus, tanpa bahan perekat, tanpa bahan penguat. Gitu. Jadi semua bahannya dari kardus, sistemnya lepas pasang, dalam bentuknya lembaran-lembaran. Gitu. Kemudian kita tidak berhenti berinovasi, kita tidak berhenti berkreasi terus, kita mengeksplorasi material-material kardus itu dengan strategi desain yang baru-baru, kemudian sampai pada akhirnya tahun 2018 kita bisa mengeksplorasi material kardus kita, bisa ambil up sampai 300 kg. Kemudian dalam perjalanannya sebenarnya tahun 2013 itu dalam proposal PKM saja saya sudah menuliskan bahwa Deskriptif itu memang ke depan akan menjadi bisnis yang pasarnya adalah bisnis to bisnis. Makanya kenapa ketika kita ingin memasarkan produk kita, baik itu secara nasional ataupun secara internasional atau global market sendiri, kita itu lebih penting ketika kita juga bisa menentukan market kita. Jadi harus dari depan itu sudah mulai spesifik, gitu. Spesifik market kita kemana, yang pada akhirnya itu bisa kita terapkan ke strategi-strategi bisnis yang lainnya. Mulai dari pasarannya mungkin, dari promosinya, itu akan kita terapkan seperti apa. Bahkan di tahun 2014-2015 kita sudah mulai dengan proyek-proyek yang ada di layar semacam ini. Ini adalah bisnis kita dari material kardus tadi yang sebelumnya adalah furniture, kita kembangkan benar-benar menjadi dekorasi event, mulai dari dekorasi-dekorasi event untuk pameran, untuk dekorasi mall, untuk dekorasi butik, gitu ya. Yang semuanya juga konsepnya adalah bisnis to bisnis, yang pada akhirnya ini juga jadi portofolio kita, menjadi catatan karya-karya kita yang kita bisa memperkenalkan ini ke khalayak, baik secara market kita secara nasional maupun secara internasional gitu. Nah, ini beberapa contoh-contoh sebenarnya dalam perjalanan kita juga bisa mempercayakan produk-produk dengan material kardus ini untuk market-market kita yang sangat dekat untuk perkembangan kita ke global market gitu. Salah satunya adalah Google Indonesia. Jadi kita tahun 2018 pernah di-hire oleh Google Indonesia untuk digunakan dekorasi Lebaran waktu itu, tahun 2018. Bahkan di tahun 2019 kemarin juga Google Indonesia sempat menggunakan dekorasi kita juga untuk beberapa event mereka juga gitu. Nah, ini juga salah satunya bagaimana kita bisa memaintenance market kita secara nasional dan internasional itu sendiri, yang pada akhirnya itu bisa juga memicu perkembangan bisnis kita biar semakin luas marketnya. Tetap targetnya adalah bisnis to bisnis, tapi bagaimana kita bisa menentukan bahwa klien-klien dengan yang
bisa memicu perkembangan bisnis kita untuk bisa berkembang secara marketnya global, secara lebih besar lagi, itu benar-benar harus kita tangani dengan baik, yang akhirnya adalah membuat mereka menjadi repeat order kita, yang membuat mereka senang dengan produk-produk kita, yang pada akhirnya kita mudah untuk memperkenalkan produk kita secara nasional maupun internasional. Terus kemudian berikutnya kita juga pernah mendapatkan project dari H&M. Ini mungkin teman-teman yang teman-teman pasti sangat tahu gitu kan ya, brand fashion H&M gitu ya di mall-mall gitu kan ya. Nah, terus Duduk juga pernah membuat dekorasi untuk dekorasi spesial ulang tahunnya mereka, H&M, brand H&M ini di 5 mall di Jakarta dan di Surabaya gitu. Jadi semua mall yang ada H&M-nya itu depannya visual merchandising-nya, dekorasinya dari Dusdukuk gitu kan ya. Nah, ini juga jadi portofolio kita bahwa sebenarnya PT Hindu atau H&M ini tidak pernah menunjuk dekorator asli dari negara tersebut gitu. Jadi Dusdukuk ini adalah salah satu dekorator yang pertama kali mereka percayai untuk membuat dekorasi di visual merchandising tersebut gitu. Biasanya mereka membuat visual merchandising, membuat dekorasi-dekorasi yang ada di depan mereka itu mendatangkan langsung dari luar negeri, dari negara pusatnya H&M itu sendiri. Jadi bisa bayangin ya betapa sangat membanggakannya ketika material kardus asli Indonesia didesain dari orang Indonesia dan itu bisa ditunjukkan kepada orang-orang Indonesia bahwa kita bisa mensupport project-project dengan brand-brand yang internasional. Bahkan dulu masih ingat sekali, bahkan ACC atau asistensi kita mendiskusikan desain dekorasi ini pun itu juga sampai ke pusat H&M di luar negeri. Nah, itu juga yang membuat kita juga semakin percaya bahwa dari material dengan kreativitas, dengan visi misi kita itu, kita juga akan bisa memaintain secara bisnis dan secara produk yang akan kita tunjukkan terus ke banyak brand, terutama brand-brand yang secara internasional seperti ini, yang pada akhirnya bisa memicu atau menarik perhatian dari brand-brand yang lainnya juga. Gitu. Terus kemudian kita juga pernah bekerja sama dengan Mbak Andim waktu itu, tahun 2019, kita di event Everything in Between. Kalau kita tahu perjalanan ini hubungannya apa Mas dengan global market gitu kan ya. Kita melihat dulu potensinya adalah salah satunya perjalanan adiknya Mbak Andim dari Belanda ke Indonesia gitu kan ya, naik sepeda gitu kan ya selama 11 bulan. Nah, itu Mbak Andim membuat pameran dari foto-foto perjalanan tersebut gitu kan ya. Dan kebetulan Mbak Andin juga punya visi misi untuk ramah lingkungan dan sebagainya gitu kan ya, yang pada akhirnya klop gitu kan ya. Nah, dari ini juga sebenarnya yang kita ingin share kepada teman-teman adalah bagaimana kita melihat potensi-potensi klien kita itu secara detail gitu kan ya. Dari mulai Google Indonesia itu networking-nya siapa, H&M networking-nya siapa, dari event-nya Mbak Andin ini siapa juga gitu kan ya. Sebenarnya 3 ini pun juga networking-nya karakternya bisa berbeda-beda gitu kan ya. Dari mulai Google Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan perkembangan digital gitu kan ya. Kemudian H&M yang berhubungannya dekat dengan fashion, lifestyle, produk gitu kan ya. Kemudian Mbak Anin sendiri yang hubungannya dengan hiburan gitu kan ya. Ini punya track record masing-masing di bidang masing-masing gitu kan ya, yang pada akhirnya itu menjadi database kita juga bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi material kardus ini di pasar kita gitu. Jadi kita bisa masuk di semua ranah bisnis gitu kan ya, mulai dari yang lifestyle produk, yang digital sampai yang ke hiburan sekalipun gitu. Nah, ini salah satu karya kita juga gitu. Di 2019 ini di salah satu mall di Surabaya, Mall Surabaya, kita membuat area di 15 meter kali sekitar 7 meteran gitu kan ya. Kita membuat hutan full materialnya dari material kardus gitu kan ya. Justru malah di sini ini juga kita punya celah atau kita punya kreativitas atau kita punya inovasi juga. Bagaimana kita bisa memperkenalkan material kardus itu dengan berbagai macam inovasi gitu kan ya. Jadi kita tidak hanya menginovasi secara produk, tapi kita juga menginovasi secara bisnisnya, gitu kan ya. Terutama di bidang ini, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa material kardus yang semula kita taunya ya warnanya coklat, tapi ternyata dengan warna coklat sekalipun, dengan warna natural sekalipun,
itu bisa menunjukkan sebuah estetika yang juga menarik untuk masyarakat gitu kan. Di H&M tadi berwarna dengan warna di cat dan sebagainya, tapi ternyata dengan portofolio kita yang menggunakan materialnya dengan warna yang natural pun itu juga sangat mumpuni gitu, sangat sesuai dengan kreativitas, inovasi yang itu juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat lagi gitu. Jadi semua dari portofolio kita gitu. Kalau ditanya Mas Arief biasanya menentukan desain atau menentukan produk itu dari mana gitu kan ya? Dari idealisme kah atau dari market gitu? Saya merasa bahwa Dusdukduk itu dikembangkannya dari dua poin yaitu market dengan idealisme kita itu sama-sama saling disinkronisasikan gitu. Karena saya merasa bahwa semua desain itu kita berkembang dengan apa yang kita punya, ide-ide kita, idealisme kita sebagai seorang desainer gitu kan ya. Tapi kita juga melihat kebutuhan masyarakat, kebutuhan klien-klien kita seperti apa gitu kan ya. Yang pada akhirnya kita dengan mudah dipercaya oleh brand-brand yang skalanya nasional sampai skalanya internasional gitu. Nah, ini juga salah satu portfolio kita juga di bidang fashion juga kita kerjasama dengan IPMI, Ikatan Perancang Mode Indonesia gitu kan ya. Yang kebetulan waktu itu juga kita bekerjasamanya juga termasuk dengan Ivan Gunawan, dengan Didi Budiarjo, dengan fashion designer Indonesia yang kelasnya bukan kelas nasional lagi, tapi kelasnya memang kelasnya internasional gitu. Yang itu pun juga akhirnya kita bisa mensinkronisasikan, menunjukkan bahwa portofolio kita dengan klien-klien kita itu bukan hanya sekedar nasional aja, tapi secara internasional pun juga bisa diterima oleh banyak orang. Kemudian ini juga Tokopedia, Storyfire gitu kan ya. Nah ini pun juga jadi sesuatu hal inovasi kreativitas yang lain juga gitu. Kita melihat Tokopedia, Story itu adalah platform-platform e-commerce gitu kan ya, yang mereka juga sudah sangat konsen dengan bidang mereka masing-masing. Tokopedia dengan produk-produk, kemudian Story dengan bidang pernikahan, wedding gitu kan ya. Nah, apalagi nih yang perlu kita inovasikan? Oh, dengan inovasi material kardus ini kita bisa menginovasikan material kardus bisa seindah ini, bisa cocok untuk produk-produk Tokopedia gitu, bisa cocok untuk wedding pun juga bisa gitu ya. Jadi kita benar-benar tidak berhenti berinovasi dari 2013 sampai 2020. Bahkan sebenarnya Tokopedia dan Storyfare ini eventnya 1 bulan sebelum pandemi masuk ke Indonesia. Jadi ini bisa dikatakan benar-benar menjadi titik di mana kita juga pengen menginovasi material kardus ini secara maksimal, tapi ternyata bulan depannya juga kita tiba-tiba ada pandemi gitu kan ya. Jadi sangat menantang sekali bagaimana kita bisa tiba-tiba dalam 1 bulan kita harus men-switch atau harus membuat kreativitas baru dengan material kardus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang itu harus bisa diterima gitu kan ya, baik secara material maupun secara market gitu. Nah, dalam perkembangannya gitu kan ya 2020 ini justru di masa pandemi ini kita dari PT Kreasi Karya Raya ini kita justru malah menginovasi material kardus ini melihat dengan beberapa perkembangan lainnya gitu kan ya. Makanya kenapa sekarang namanya kita Dusdukduk Group gitu, karena kita dalam satu grup ini ada beberapa brand gitu. Dan yang pertama adalah Dusdukduk sendiri yang kita konsennya juga dari dekorasi itu tadi, dekorasi event dan sebagainya gitu, custom order biasanya klien-klien kita minta dekorasinya seperti apa. Kemudian yang kedua Two Toys ini kita launching di bulan April waktu itu. Two Toys kita launching di bulan April. Concernnya adalah untuk produk mainan anak-anak, gitu kan ya. Terus kemudian Pack Impact ini kita akan launching di beberapa bulan ke depan, Roommate juga akan kita launching di beberapa bulan ke depan. Jadi justru malah di masa pandemi ini kita justru makin yakin untuk memunculkan ide-ide baru, memunculkan brand-brand baru, gitu kan ya, yang itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat lagi-lagi. Jadi kita kalau melihat bagaimana cara kita bisa memasarkan produk kita secara global, baik nasional maupun internasional, ya yang pertama banget adalah bagaimana kita bisa menentukan segmentasi market kita, bagaimana kita bisa menentukan market kita. Dan di 4 brand ini, itu sebenarnya Dusdukduk itu sudah pernah mengerjakan proyek-proyek ini. Proyek mainan anak pernah, proyek kemasan juga pasti iya, proyek untuk Roommate ini proyeknya untuk produk-produk yang berhubungan dengan home decor itu juga iya gitu. Tapi kita bagaimana bisa
mensegmentasikan produk-produk itu secara khusus, secara fokus, yang pada akhirnya kita akan mudah untuk memperkenalkan produk-produk ini ke market-market yang lainnya. Bahkan bocoran-bocorannya, pack impact, itu kita ke depan pun juga akan menjelaskan bahwa pack impact itu kita akan pasar-pasarnya salah satunya juga bisa internasional, bahkan kita bisa menawarkan brand itu ke investor-investor yang lainnya. Gitu. Kalau rumit gitu dengan produk-produk kita yang hubungannya mungkin dengan kria, hubungannya dengan home decor, itu sangat potensial untuk kita kembangkan di ekspor produk dari Indonesia. Jadi kita akan mungkin bisa jadi Distributor Group ini perusahaan pertama yang mengekspor kria kardus di Indonesia, mungkin nanti berikutnya adalah seperti itu, karena sebelumnya mungkin ekspornya mungkin ekspornya mungkin produk-produk yang mungkin kemasan dan sebagainya gitu kan ya, kemasan-kemasan gitu, tapi justru malah dari distributor ada kria gitu kan ya, digunakan kria digunakan dengan sesuai dengan kebutuhan market pada waktu itu gitu. Nah, ini beberapa contoh-contoh produk kita, toys gitu kan ya, masih dengan material kardus, masih dengan ciri khas kita, lepas pasang material kardus gitu kan ya. Kalau kita melihat kan selama pandemi ini kita melihat bapak ibu di rumah juga, anaknya di rumah juga, sekolahnya di rumah, ibunya udah stres aja gitu kan ya, jadi guru dari pagi nggak sempat masak gitu kan ya, anaknya karena nggak bisa ditinggal gitu kan ya, sekolah online dari mulai jam 7 sampai sore gitu kan, butuh banget gitu kan ya, anak-anak pun juga pasti butuh hiburan, butuh banyak amunisi, butuh banyak hal-hal yang bisa kita pergunakan mereka untuk belajar gitu kan ya. Nah, salah satunya kita memperkenalkan produk kita dengan toys retail, produk mainan anak. Terus kemudian kita juga melihat pasar bisnis yang sekarang berkembang di Indonesia itu kan semakin banyak gitu kan ya. Kita melihat bahwa orang-orang mungkin PHK, yang di PHK mulai banyak, gitu kan ya, di PHK mulai banyak, yang work from home pun juga banyak, yang pada akhirnya memicu banyak orang untuk pengen berbisnis, gitu kan ya. Nah, salah satu yang menurut saya harus dikembangkan dalam bidang bisnis itu bagaimana kita bisa memperkenalkan produk itu secara baik, gitu kan ya, mempresentasikan produk itu secara baik. Kalau kita melihat potensi kemasan itu pentingnya seperti apa, kita melihat aja nih dari negara-negara tetangga yang ada di Indonesia, mulai dari mungkin Malaysia, Thailand, Singapura, gitu kan ya. Rata-rata mereka itu ketika mengemas produk-produk UKM mereka itu dengan kemasan yang sangat bagus, gitu kan ya. Yang pada akhirnya produk-produk mereka itu bisa diterima masyarakat secara nasional di negara mereka sendiri maupun secara internasional. Bahkan beberapa kali mungkin kita kalau lagi pameran atau mungkin lagi jalan-jalan ke negara-negara lain, misal yang paling dekat Singapura atau Malaysia atau mungkin Thailand juga gitu kan ya, kita kadang-kadang beli produk mereka yang makanan aja bungkusnya itu kemasan secara kemasan aja, dari mulai cetakannya, dari mulai grafisnya itu memang benar-benar sangat bagus gitu kan ya. Nah, harapan saya adalah dengan adanya brand kita yang Pack Impact ini adalah bisa membantu masyarakat, bisa membantu UKM juga, bisa membantu pengusaha lain untuk bisa mempresentasikan produk mereka secara baik, gitu kan ya, secara baik dan menarik gitu. Yang misi sosialnya sudah mulai kita tanamkan juga bahwa Pack Impact ini adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan UMKM di Indonesia itu dengan presentasi yang sangat baik gitu. Jadi kita nanti berikutnya nggak kalah lah ya dengan negara-negara tetangga kita gitu harapannya. Terus kemudian ini produk-produk kita rumit gitu kan ya. Ini ada beberapa contoh-contoh produk kita yang masih kita trial terus, terus kita benahi terus. Produk kita ada lampu gitu kan ya, lighting itu bisa digunakan untuk di kafe mungkin, di rumah juga bisa gitu. Dan ini segmentasi kita rata-rata kita memang kepengennya adalah rumit ini akan kita pasarkannya secara ekspor gitu. Terutama untuk negara-negara yang selaras dengan material-material yang hubungannya dengan lingkungan gitu kan ya. Misal negaranya mungkin yang pengen kita ekspor mungkin dari Korea mungkin, atau dari Jepang gitu kan ya, atau mungkin dari beberapa negara-negara Eropa yang sekarang juga mulai konsen dengan material-material yang ramah lingkungan gitu. Nah, yang unik adalah semasa pandemi ini kita juga melihat bahwa sebenarnya apa yang kita buat di Dusdukduk itu sendiri juga selaras dengan
bagaimana kita bisa melihat perubahan manusia setelah COVID-19 ini, atau pada saat COVID-19 ini itu muncul, atau bahkan setelah COVID-19 ini selesai nanti, gitu kan ya. Ini adalah the new normal 100 kegiatan atau 100 sikap yang kemungkinan akan terjadi setelah COVID-19 ini disampaikan oleh salah satu pakar marketing namanya Pak Yuswadi. Nanti teman-teman kalau mungkin tidak bisa melihat secara detailnya, nanti bisa di-searching langsung gitu kan ya. Ini sudah banyak banget dibahas oleh para pebisnis, kemudian branding, orang-orang dalam bidang branding, para desainer juga, bahkan karena ke depan kemungkinan ya tidak jauh dari research-nya mereka, research dari Pak Yuswadi tersebut, bahwa ini adalah kegiatan-kegiatan yang kemungkinan akan terjadi setelah pandemi COVID ini. Kalau kita melihat ini kan mulai dari family life, kemudian urban life and city, gitu kan ya, kemudian social and religious life, itu digital life, kemudian shopping, working, learning, dan sebagainya, entertaining, gitu kan ya. Ini rata-rata semuanya berhubungan sekali dengan apa yang pernah disampaikan oleh Maslow. Maslow ini adalah salah satu pakar psikologi, gitu kan ya, yang meneliti atau menceritakan atau meresearch bahwa ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Gitu kan ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada akhirnya nanti akan sangat concern di beberapa bidang, gitu kan ya. Kalau kita melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu ada 5 sebenarnya. Ada self-actualization, kemudian ada esteem, kemudian ada belonging needs, ada safety needs, ada psychological needs. Nah, ke depan orang-orang itu pasti akan paling besar ya, paling enggak 3 dari bawah ini, dari mulai psikologi, safety, kemudian belonging needs. Bahkan belonging needs itu nggak semua orang benar-benar memperhatikan bagaimana belonging needs mereka, gitu kan ya, apa yang mereka harapkan dari kebutuhan mereka secara belonging needs-nya itu tadi, gitu. Yang paling penting atau yang paling banyak ya safety dan psikologi. Psikologi ya erat hubungannya dengan kebutuhan primer, gitu kan ya. Kebutuhan ya sekunder ada beberapa kebutuhan sekunder, gitu kan ya, makanan, kebutuhan minuman, kemudian dan sebagainya, yang berhubungannya dengan bagaimana mindset mereka secara bisa menerima keadaan di keadaan secara pandemi ini dengan baik, gitu kan ya, secara psikologi, gitu. Sehingga mereka pun juga pada akhirnya juga merasa bahwa apa yang mereka terima secara psikologi itu menunjang juga dengan safety atau keamanan mereka, kenyamanan mereka secara hidup di dunia ini, gitu kan ya. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana gizi mungkin, terus kemudian bagaimana menjaga kesehatan. Nah, itu adalah produk-produk yang berhubungan dengan itu. Bahkan produk-produk penunjang, gitu kan ya. Kalau dulu zaman-zaman awal-awal pandemi kan kita juga melihat tuh bagaimana hand sanitizer itu sampai di semua Indomaret lah, Alfamart atau minimarket lainnya nggak ada satupun, gitu kan ya, sampai berbulan-bulan. Nah, itu sebenarnya juga kelihatan banget sebenarnya kebutuhan masyarakat sudah melihatnya adalah tentang psikologikal dan safety, gitu kan ya. Nah, berikutnya pasti masih akan berhubungan dengan psikologi, kemudian berhubungan dengan safety, kemudian berhubungan dengan belonging juga, yang itu juga bisa jadi bukan produk utama, tapi bisa produk-produk yang menunjang itu. Produk-produk yang menunjang itu apa contohnya? Misal kayak masker yang hubungannya mungkin sekarang kan masker juga sudah bukan masker yang cuma sekedar masker untuk kesehatan aja, gitu kan ya. Bahkan orang menikah sekarang juga pakai masker, pun juga ada akhirnya pasar untuk membuat masker yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, gitu kan ya. Yang sebenarnya dulu awal-awal pun juga sering, gitu kan ya, pembatasan pernikahan, gitu kan ya. Kalau sekarang mungkin pernikahan justru malah semakin banyak, yang pada akhirnya itu juga menimbulkan kebutuhan baru di masyarakat kita, gitu kan ya. Yang harusnya itu menjadi ide-ide kreatif lagi bagi kita sebagai seorang pebisnis, gitu. Terus kemudian di pandemic era ini kira-kira sebagai bisnis kreatif strateginya apa sih itu? Ini mungkin kelimanya ini adalah hal yang paling saya terapkan di Dusdukduk, gitu kan ya. Kalau Dusdukduk pertama kali kita banyaknya adalah bisnis to bisnis, kita benar-benar bisa menerapkan bisnis to customer, gitu. Karena kalau kita melihat sekarang kan media sosial, kemudian digital marketing, kemudian segmentasi market itu lebih banyak ke end user, gitu kan ya, event, kemudian mall dan sebagainya, itu
banyak yang ditutup sementara gitu kan ya, sehingga kita memang harus banyak ke business to customer. Yang sebenarnya dalam sebuah bisnis gitu ya, walaupun sebelum pandemic era pun itu kita harus sudah benar-benar bisa menganalisa bagaimana bisnis kita itu perjalanannya adalah mulai dari bisnis to bisnis sampai bisnis to customer-nya itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita menciptakan sebuah produk gitu kan ya, itu misal produk kita ini agennya siapa sih gitu kan ya, resellernya siapa gitu kan ya, itu bisa dikatakan bisnis to bisnisnya. Nah, dari resellernya siapa, agennya siapa, yang membeli produk-produk itu siapa, nah itu pun juga harus kita analisa, harus kita punya database-nya, yang pada akhirnya kita sebagai seorang entrepreneur harus punya data tersebut dari mulai bisnis awalnya sampai bisnis to customer-nya itu seperti apa perjalanan produk kita nantinya gitu. Itu manfaatnya sangat besar. Selain untuk menganalisa bisnis kita nanti pun juga akan bisa menganalisa produk kita yang pada akhirnya kita bisa terus menciptakan kreasi baru, inovasi produk baru kita, termasuk di era pandemi ini, yang di poin kedua itu. Dusduk pun juga, kenapa produk kita tadi yang kedua tadi adalah toys gitu kan ya, karena kita sudah melihat bagaimana produk-produk kita bisa dikembangkan secara bisnis to bisnisnya, kemudian bisnis to customer-nya, kemudian kreativitasnya seperti apa, inovasinya seperti apa, gitu kan ya. Yang pada akhirnya itu bisa kita munculkan sebagai produk baru kita, yang itu pun juga pasti kita lihat marketnya kemana nih, gitu kan ya. Oh, marketnya ke orang tua yang ada di rumah dan sebagainya. Oh, marketnya dengan kita menggunakan desain yang baru, desain yang produknya itu lebih kecil, bisa dengan mudah diterima end user. Berarti kita menjawab bisnis to customer-nya. Selain menjawab bisnis to customer-nya, kita juga bisa melihat bahwa potensi produk ini nantinya pada akhirnya bisa kita kembangkan ke ekspor juga, gitu kan ya, karena kita bisa dengan gampang di package, kemudian pengirimannya dengan mudah, ringan juga. Nah, itu bisa juga kita pergunakan sebagai strategi untuk menerapkan atau menerangkan produk-produk kita ke global market gitu. Kemudian yang ketiga adalah selama pandemi era ini kita juga merasa bahwa cash is key gitu kan ya. Jadi uang yang ada di perusahaan kita itu memang benar-benar menjadi kunci gitu. Bagaimana kita melihat pengeluaran-pengeluaran yang semula itu mungkin banyak banget. Nah, itu kita melihat semua pos-pos yang ada di perusahaan kita yang pada akhirnya mana yang bisa kita terapkan agar cash kita yang ada di perusahaan kita itu terus bisa membuat bisnis kita terus bisa berjalan gitu. Dan kalau duduk sendiri sebenarnya saya dengan finance itu kemarin itu cukup bersyukur juga, ada rasa syukur juga ketika kita itu ada beberapa strategi-strategi yang kita penerapannya adalah kita justru kita terapkan dari sebelum pandemi gitu kan ya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa men-spare untung kita setiap bulan sebelum masa pandemi itu untuk biaya THR misal. Itu salah satu bocorannya ya di Dusduk adalah itu gitu. Kita men-spare untung kita itu salah satunya di setiap bulan adalah untuk THR-nya teman-teman kita satu tim. Yang pada akhirnya kemarin pada waktu THR di masa pandemi ini pun kita bisa menyampaikannya dengan ringan karena sudah ada posnya sendiri gitu kan ya. Yang pada akhirnya itu tidak mempengaruhi cash yang lain-lainnya, cash produksi, cash dan sebagainya, itu tidak terlalu terpengaruhi. Karena kalau kita melihat THR setiap tahun pasti kita mengeluarkan banyak sekali, gitu kan, mengeluarkan banyak kebutuhan yang ada di perusahaan kita. Gitu. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi brand. Nah, kolaborasi brand ini juga kita terapkan juga dari Dusduk berkolaborasi dengan brand-brand yang lainnya. Nah, ini pun juga sangat kita pertimbangkan. Brand-brand yang berkolaborasi dengan kita ini mereka punya kredibilitasnya seperti apa gitu kan ya. Kalau teman-teman punya cita-cita kredibilitasnya adalah going to global market gitu kan ya. Nah, berarti kita juga harus memilih kolaborasi brandnya adalah kolaborasi brand yang arahnya juga mereka punya networking itu enggak sih gitu kan ya. Itu bisa kita lihat dari database mereka, dari media sosial mereka juga gitu kan ya. Nah, itu pada akhirnya juga menentukan bagaimana kita bisa masuk ke pasar internasional itu dengan bagaimana kita berkolaborasi. Jadi kolaborasi ini tidak hanya bisa melihat perkembangan potensi kita di sekitar kita saja, tapi bagaimana kita bisa memasarkan produk kita secara internasional. Sama kan ya, dengan penerapan kita yang pertama.
dengan klien-klien kita mungkin dari Google tadi, dengan H&M, dengan brand-brand yang lainnya. Selain menjadi klien, kita juga bisa berkolaborasi dengan mereka. Kita juga harus punya cara bagaimana bisa memaintain market kita, maintain klien-klien kita, pada akhirnya itu bisa menerapkan produk-produk kita atau bisnis-bisnis kita ke global gitu kan ya. Kemudian yang kelima adalah memaksimalkan digital marketing. Ini sudah sangat bukan rahasia lagi gitu kan ya, bagaimana dengan digital marketing. Bahkan Dusdukduk pun juga dari pertama kali kita muncul 2013 sampai 2020 sampai sekarang kita sangat memaksimalkan digital. Bahkan beberapa kali klien-klien kita mungkin yang ada beberapa dari luar negeri pun juga dapatnya juga dari media sosial gitu kan ya. Itu juga dari media sosial, makanya kenapa kita sangat butuh memaksimalkan digital marketing kita. Gitu. Karena dengan digital marketing kita bisa memperkenalkan produk-produk kita mulai dari Indonesia sampai ke internasional juga. Gitu. Nah, dalam perjalanannya ini sebenarnya kalau kita bisa menyimpulkan Dusdukduk sendiri dari 2013 sampai 2019 terakhir ya, 2019 sendiri, kita yang semula dari 2 kota, kemudian dari beberapa negara, kemudian dari mulai yang awalnya cuma 50 lembar kardus itu sampai makin terus berkembang dengan inovasi kita, dengan kita terus menginovasi kreasi produk kita, bagaimana kita menerapkan bisnis kita secara sistematisnya gitu kan ya. Yang pada akhirnya sampai 2019 pun dari yang 2013 50 lembar, 2019 bisa sampai 4.500 lembar material kardus. Gitu. Penyebarannya pun juga nggak main-main gitu kan ya. Kalau dulu 2013 pada waktu saya masih kuliah ada di Surabaya, mungkin Sidoarjo gitu kan ya, Malang gitu, cuman dari kota-kota di sekitar Jawa Timur, kemudian di bertahun-tahun berikutnya mulai berkembang gitu kan ya. Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung dan sebagainya, bahkan di kota-kota selain dari Pulau Jawa sendiri, ke Bali, Lombok, Makassar, kemudian Pontianak, bahkan ke Pangkal Pinang, bahkan ke Batam juga. Dan bahkan beberapa kali kita juga pernah mengekspor produk-produk kita ke beberapa negara, gitu kan, dari Thailand, Belanda, Australia, Malaysia, Thailand, Las Vegas. Yang semuanya juga itu adalah salah satu tips dan kuncinya adalah bagaimana kita memaksimalkan networking kita. Halo, tes. Halo Mas. Oh iya, Mas Arief, gimana? Ini tadi ada agak problem dikit, Mas. Oh iya, pantes. Iya, di bagian ini Mas, tadi yang bagian setelahnya tahun itu Mas. Nah ya ini, di bagian ini. Oke, tinggal sedikit ini. Oke Mas, monggo Mas, dipersilahkan. Siap. Saking keasikannya ya ini ngomong. Iya Mas, tadi saya pikir saya doang yang ini kan, saya doang yang ada problem, ternyata ini. Oke, kita lanjut. Jadi dari semua negara-negara yang pernah kita ekspor ini, itu tentunya kita memaksimalkan bagaimana networking kita, memaksimalkan media marketing kita, gitu kan ya. Itu yang paling penting juga. Pada akhirnya juga, bahkan kita terakhir kemarin bulan November 2019 kita sempat juga pameran ke Thailand juga gitu. Nah, itu juga dari networking kita juga gitu. Makanya kita harus bagaimana benar-benar bisa memilih gitu kan ya. Networking mungkin memperbanyak itu oke gitu kan ya. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan networking kita, itu berarti kita harus bisa menganalisa database networking kita itu yang cocok dengan sesuai dengan goal kita ini yang mana sih gitu kan ya. Misal kalau kita mau memperkenalkan produk kita di Jakarta atau mungkin di kota-kota besar gitu, berarti networking kita paling enggak ya harus orang-orang yang tahu pasar mereka gitu kan ya, pasar di negara atau di kota-kota tersebut gitu kan ya. Ya sama lah seperti contohnya ketika kita melihat
selebgram, kemudian melihat artis-artis selebgram lah ya, intinya selebgram itu bagaimana kita bisa melihat potensi-potensi mereka gitu kan ya, yang pada akhirnya itu sesuai dengan perkembangan kita juga gitu kan ya. Nah, networking pun juga begitu. Ketika kita memperbanyak networking, bagaimana nih, mana nih networking yang sesuai dengan pasar kita, sesuai dengan goal perusahaan kita, yang itu bisa kita manfaatkan, yang bisa kita menunjang perkembangan bisnis kita gitu. Nah, yang terakhir pun juga ini yang kemarin juga sempat ditanya sama Mas Patrick gitu, gimana ceritanya Mas bisa dapat majalah Forbes gitu kan ya. Ini juga bagian dari perjalanan kita, bahwa proses going to global market itu sebenarnya dari awal sampai terakhir tadi, itu intinya adalah bagaimana saya memaksimalkan bagaimana perjalanan si kardus-kardus ini benar-benar menjadi sebuah produk yang berkualitas, yang pada akhirnya itu bisa kita pasarkan di Indonesia sendiri, kemudian kita pasarkan ke luar negeri juga, yang itu ditambah dengan apresiasi orang lain gitu kan ya. Nah, salah satu apresiasinya adalah dari Forbes gitu. Kemudian kalau disimpulkan secara strateginya gitu kan ya, secara strateginya global marketnya gitu kan ya, itu adalah bagaimana kita yang pertama adalah memastikan kualitas produk kita ya kan. Dusdubduk sendiri pun juga gitu. Dulu 2013 sampai 2015 kita produknya dengan menggunakan material kardusnya kardus bekas gitu kan ya. Jadi saya pernah jadi pemulung juga Mas gitu. Pernah jadi pemulung gitu kan ya. Pernah ngumpulin kardus gitu kan ya. Baru 2015 karena kita berpikir bahwa bisnis ini harus besar, bisnis ini harus menciptakan kualitas produk yang bagus, makanya kita bekerja sama dengan pabrik yang itu sesuai dengan kualitas produk harapan banyak orang, harapan si customer kita. Gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menentukan target market yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah menentukan harga yang sesuai. Ini juga penting karena kita harus tahu juga bagaimana kita menentukan tempat atau market yang sesuai itu sesuai dengan harganya gitu kan ya. Apalagi kalau di Indonesia misal dengan negara-negara di luar itu kan pasti ada perbedaannya. Nah, itu harus kita sesuaikan juga gitu. Kita makanya harus butuh data, butuh kelengkapan gitu kan ya, produknya itu seperti apa juga, persyaratan ekspornya juga seperti apa, dan karakteristiknya market-market yang ada di luar yang sesuai dengan produk kita kira-kira seperti apa. Tadi contohnya seperti rumit gitu kan ya. Kenapa rumit kok saya berpikirnya paling nggak ke Jepang, ke Korea, atau mungkin ke beberapa negara Eropa yang sesuai dengan kebutuhan mereka di material-material alternatif atau material-material ramah lingkungan. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana kita mempersiapkan data-data research gitu kan ya. Gitu. Kemudian kita juga perlu data bagaimana cara mengirimnya gitu kan ya. Jangan sampai ketika nanti kita sudah bikin produk, pasarnya udah ada, udah banyak pembelinya, ternyata bingung cara ngirimnya ke luar negeri gimana, nggak lucu dong gitu kan. Ini juga perlu banget kita butuh networking yang hubungannya mungkin dengan ekspedisi gitu ya, mungkin DHL, mungkin JNE, atau mungkin kantor pos dan sebagainya gitu kan ya. Kita perlu networking semacam itu yang pada akhirnya itu bisa membantu kita untuk mempersiapkan cara komunikasi kita. Kemudian berikutnya adalah memaksimalkan digital marketing kita, sudah pasti kan ya, dari mulai media sosial, YouTube, bahkan TikTok juga, Facebook, termasuk media sosial, itu website itu pun juga sangat penting gitu kan ya, termasuk media digital marketing. Kemudian berikutnya adalah maksimalkan international e-commerce. Nah, itu juga bisa jadi salah satu yang bisa memperkenalkan produk kita. Mungkin teman-teman yang punya produk bisa diperkenalkan di Alibaba mungkin, Amazon gitu kan ya. Kalau kriya atau desain biasanya di Etsy namanya gitu kan ya. Nah, itu juga jadi salah satu platform-platform bagaimana kita memaksimalkan international e-commerce untuk produk kita agar produk-produk kita bisa mendapatkan pasar di internasional. Gitu. Nah, secara keseluruhan, kalau saya boleh bercerita sedikit bahwa di Dusdubduk ini tuh sebenarnya bidang yang saya maintenance itu ada dua, yaitu adalah bagaimana saya sebagai seorang desainer dan bagaimana saya sebagai entrepreneur. Makanya saya sering sekali mengatakan bahwa kalau beberapa orang mungkin melabeli saya creative-planner, saya lebih suka bahwa saya adalah desain-planner gitu kan ya. Kalau desain-planner adalah mungkin desain dan entrepreneur gitu kan ya.
Desain itu mewakili dari modal yang saya punya sebenarnya. Balik lagi gitu kan, yang modalnya adalah kreativitas, desain dan sebagainya. Kemudian entrepreneur adalah sistem ilmunya gitu kan ya. Sistem ilmu yang kita gunakan untuk menunjang desain ini bisa kita terapkan menjadi sebuah bisnis berkelanjutan. Yang keduanya itu mewakili dari beberapa poin gitu aja. Kalau desainer itu mewakili bagaimana kita bisa memanajemen produk. Manajemen produk, kualitasnya seperti apa, materialnya seperti apa, bagusnya seperti apa, estetika produknya ini apa, warna ini dicampur warna ini harus bagusnya itu seperti apa gitu kan ya. Itu berarti paling enggak kita sebagai desainer, saya sebagai desainer untuk manajemen produk tersebut. Kalau ilmu entrepreneurnya adalah bagaimana manajemen bisnisnya. Oh, finance-nya seperti apa, akuntansinya seperti apa, marketingnya seperti apa, target segmennya seperti apa, terus kemudian pelayanan ke customer-nya seperti apa. Itu jadi salah satu bagaimana kita menunjang entrepreneur dan desainer ini bisa berkolaborasi gitu kan ya. Yang pada akhirnya ketika kita ngomongin tentang pasar, tentang market, baik pasar secara nasional maupun secara internasional, kita berarti mengatakannya adalah kolaborasi antara dua ilmu tersebut yang pada akhirnya ditemukanlah manajemen pasar atau manajemen market itu tadi. Ya kan, ketika kita berbicara pasar, berbicara market, berarti kita berbicara poin bisnis, tapi kita ketika berbicara dua poin antara poin bisnis dan poin market itu sendiri, kita juga melihat kembali produk yang kita tawarkan itu sesuai dengan bisnis kita kah, sesuai dengan market kah, kemudian kita memperkenalkannya apakah sudah sesuai dengan manajemen bisnis gitu. Yang pada akhirnya ketika kita berbicara tentang desain entrepreneur itu juga, atau mungkin entrepreneur lah gitu kan ya, kita menciptakan sebuah produk gitu kan ya, value-value yang kita turunkan dari bisnis itu adalah value secara produk, kemudian value secara bisnis gitu. Yang pada akhirnya terbentuklah sebuah brand itu sendiri. Brand itu gampang diterima oleh masyarakat, difahami oleh market kita baik secara nasional maupun internasional. Paling tidak adalah bagaimana kita bisa menerangkan value tersebut gitu kan ya. Nah, value-nya ada di mana? Value yang pertama ya otomatis adalah produknya. Kalau produk kita kria paling enggak harus rapi, harus estetik gitu kan ya. Kalau produk kita mungkin makanan berarti rasanya harus enak, harus bergizi gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu hal yang menjadi value-value yang bisa kita tawarkan ke masyarakat. Dan kemudian ya value bisnisnya juga, oh pelayanannya didistribut seperti apa, customer service-nya seperti apa, kita memaintenance klien kita seperti apa, gitu. Yang itu pada akhirnya membentuk brand di bisnis kita sendiri gitu kan ya. Saya senang nih kalau belanja di Dus-Duk, atau saya senang nih bikin dekorasi di Dus-Duk karena pelayanan customer service-nya tanggap kayak gitu, bisa diajak diskusi untuk desain kayak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu value-value yang bisa kita terapkan yang pada akhirnya membentuk sebuah brand untuk bisnis kita sendiri gitu. Nah, itu pula yang sebenarnya sangat kita butuhkan di new normal era itu. Kalau kita melihat di new normal era itu ya paling nggak kita harus tahu customer needs-nya, new customer needs-nya apa, bahkan new creative industry-nya apa. Bahkan justru di era pandemi ini bisa dikatakan bahwa akan banyak muncul brand-brand lain atau kreatif industri baru yang itu bisa menunjang customer needs yang baru juga. Itu. Yang kemudian itu juga mempunyai purpose atau visi misi yang baru di sebuah kreatif industri baru, kemudian itu bisa memunculkan model bisnis baru, gitu kan ya. Yang kelima ini yang kelima nggak ada sebenarnya. Gitu kan ya. Ada 4, dari mulai customer needs, kemudian kreatif industri baru, visi misi baru, kemudian terciptalah model bisnis baru. Gitu. Nah, kemudian dari entrepreneurial mindset atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kita ke depan itu harus seperti apa, atau mungkin kita harus apa sih yang kita butuhkan sebagai seorang pebisnis adalah kita punya visi misi setiap harinya sesuatu hal yang baru gitu. Atau saya biasa mengatakan apa sih goal-goal kita, goal-goal kecil kita yang bisa menunjang goal-goal kita yang baru gitu. Kita sebagai mungkin anak muda atau mungkin sebagai tenaga kerja atau pegawai sekalipun atau sebagai seorang pebisnis, kita dibutuhkan entrepreneurial mindset gitu. Dan yang pertama yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa menciptakan visi misi kita, goal kita setiap harinya. Goal kita setiap hari, goal kita setiap minggu, goal kita setiap bulan gitu kan ya. Bahkan saya kalau
bercerita gitu sama tim saya di handphone saya itu, saya besok pagi mau ngapain itu selalu ada catatannya kecil gitu. Dan itu masih tetap saya coretin gitu di handphone. Oh ini yang sudah, yang mana yang belum gitu. Terus kemudian kita juga butuh bagaimana men-challenge kita dalam semua situasi gitu. Situasi yang baik, situasi yang buruk sekalipun. Bahkan kalau saya mengatakan bahwa kalau kita sebagai seorang entrepreneur itu kita butuh menyiapkan situasi sebelum terjadi musibah, saat terjadi musibah, setelah terjadi musibah gitu ya. Jadi kalau melihat teman-teman jangan melihat jadi entrepreneur tuh enaknya ketika kita dapat untung berjuta-juta, beratus-ratus juta gitu. Jangan dilihat itunya dulu gitu. Tapi kita harus siap-siap men-challenge situasi kita di segala situasi gitu kan ya. Seperti pandemi saat ini. Sebelum pandemi seperti apa, setelah pandemi seperti apa, setelah nanti pandemi pun juga seperti apa gitu kan ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita jangan berhenti belajar. Ya. Jadi kita punya sesuatu hal yang terus kita pelajari di setiap harinya. Daily basis ini maksudnya adalah kita belajar sesuatu hal yang baru di setiap hari gitu. Kan belajar itu sangat mungkin tidak hanya dari sebuah buku gitu kan ya. Bahkan kadang-kadang kalau saya melihat Instagram gitu kan ya, melihat Instagram yang bermanfaat, itu adalah salah satu hal yang membuat kita menjadi belajar sesuatu hal yang baru gitu. Kemudian berikutnya adalah approach problem from all sides gitu. Jadi kita sebagai seorang entrepreneur itu sangat dibutuhkan bagaimana kita melihat bisnis kita itu dari kacamata atas gitu kan ya, dari kacamata pesawat gitu katanya orang. Jadi kita bisnisnya di bawah, kita melihat helikopter ya Mas ya, Mas Patrick ya, helikopter view gitu kan ya. Betul. Nah itu juga sebenarnya yang harus kita underline adalah ternyata walaupun kita tidak menjadi entrepreneur, kita sangat butuh ke depan bagaimana kita melihat segala macam permasalahan dari segala macam bidang situasi. Gitu. Kemudian berikutnya ada always be in motion, provide value. Nah ini juga penting. Jadi setiap person atau setiap entrepreneur itu sangat mungkin untuk memprovide value-value yang kita punya, ya kan? Saya yakin value yang saya punya, mindset yang saya punya, prinsip-prinsip yang saya punya bisa jadi berbeda dengan prinsipnya Mas Patrick gitu kan ya. Nah, itu yang pada akhirnya harus kita tunjang juga bagaimana itu bisa menunjang kita untuk mempengaruhi bisnis-bisnis kita juga. Yang pada akhirnya itu bisa memperkuat kita dalam personal branding kita juga. Bagaimana kita bisa memperkuat personal kita gitu kan ya. Kemudian bagaimana kita bisa membuat konten-konten yang sesuai dengan personal value kita, gitu kan ya, kekuatan kita, gitu kan ya. Nah kita pun juga harus bisa menciptakan bagaimana personal value kita, value-value yang kita bisa sharing kepada orang lain, gitu kan ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita terus-menerus maintenance-nya, fokus maintenance, gitu kan ya. Misal saya sendiri, gitu kan ya, saya bidangnya adalah bidang desain, saya suka entrepreneur, gitu kan ya. Ya berarti value-value yang saya terima atau value-value yang ingin saya sharingkan ke banyak orang ya tidak jauh dari itu gitu kan ya. Yang pada akhirnya itu terus yang saya maintenance gitu. Dan yang terakhir adalah be yourself gitu. Itu sangat penting sekali gitu. Nah, terakhir dari saya ini ada satu kata yang menurut saya mewakili dari going to global market gitu kan ya. Itu adalah satu kata itu bisa diwakili sebenarnya dari kata-kata saya ini. Kegagalan adalah sebuah kegagalan dari adaptasi dan keberhasilan adalah sebuah kesuksesan dari adaptasi. Nah, kesuksesan itu sendiri adalah sebuah keniscayaan dari sebuah proses adaptasi. Gitu. Jadi intinya mau kita marketnya nasional, mau marketnya internasional, mau kita jadi entrepreneur, mau kita jadi apapun, mau jadi tim, jadi pegawai, jadi apapun itu, kita sangat penting untuk beradaptasi, terutama di era saat ini. Gitu. Itu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Berikutnya bisa disambung oleh Mas Patrick. Terima kasih, Mas. Oke, iya sama-sama, Mas. Terima kasih atas apa yang sudah diberikan tentang how to emerge in the global market. Mas Arief ini insightful banget, kita dapat banyak sekali ilmu. Namun ilmu tersebut juga saya senang nih, saya udah buka slide-nya. Ini antusias sekali yang nanya, Mas, kalau bisa mungkin ini presentasinya sampai besok ya, Mas, soalnya pertanyaannya ada 77. Saya tuh kalau ngobrolin bisnis,
terus kreativitas, lifestyle produk tuh nggak ada habis-habisnya udah Mas. Kalau dijabanin beneran bisa sampai subuh saya beneran Mas. Saya siap sampai besok juga sih Mas. Tapi ini memang, aduh, ini saya meminta maaf dulu kepada teman-teman karena saya rasa nggak mungkin 77-nya kita cover semua di pertemuan kali ini. Tapi mungkin saya bisa merangkum beberapa dan saya bisa pilih beberapa yang saya rasa cocok sekali dengan topik kita, yaitu emerging in the global marketplace. Nah, yang saya rasa ini saya sudah coba baca banyak, mungkin mayoritas saya udah baca, namun ada pertanyaan yang sering kali terulang-ulang gitu Mas. Banyak pertanyaan itu yang muncul terus dan ini muncul karena keresahan. Keresahan ini dimanifestasi lewat pertanyaan oleh ini mungkin Mbak Cindy mungkin ya. Saya nggak tahu ini Cindy cewek atau cowok, tapi saya rasa mungkin cewek. Namanya Mbak Cindy Erdianko. Bagaimana cara brand kita itu tetap bersaing dengan perusahaan global, bersaing secara sehat itu padahal kondisi sedang pandemi gitu Mas. Jadi pertanyaannya saya rangkum gitu. Gimana kita tetap bisa bersaing secara sehat dengan perusahaan global yang sudah ada di tengah-tengah pandemi begitu Mas. Silakan Mas Arief. Saya rasa gitu aja ya Mas mungkin formatnya. Jadi saya tanyakan langsung jawab gitu aja. Ya, boleh Mas. Jadi kalau dari pertanyaan tersebut itu lebih ke mengidentifikasi kompetitor kita gitu kan ya. Membicarakan kompetitor itu memang ada kompetitor yang sudah sangat di atas kita, expert di atas kita gitu kan ya. Ada juga kompetitor yang kadang-kadang masih di bawah kita gitu. Nah, ini yang perlu kita dua-duanya kita analisa gitu. Yang di atas juga kita perhatikan, yang di bawah pun juga kita perhatikan. Jangan sampai yang di bawah nanti bisa jadi malah kita lupakan gitu. Yang pada akhirnya malah justru malah jadi pembalap kita gitu. Ya, malah jadi kita dari bawah gitu ya Mas. Iya, benar. Nah, yang perlu kita telaah atau kita analisa dari bisnis kita, berarti kita harus mencari kira-kira kekuatan bisnis kita itu baliknya kemana gitu kan ya. Kalau di bisnis kan zaman-zaman dulu kita seringkali ada rumus SWOT ya, SWOT ya. SWOT Mas, strength, weakness, opportunity, threat. Nah, dari situ aja sebenarnya kita sudah harus bisa menganalisa kekuatan kita di mana, kekurangan kita di mana. Nah, dari kekurangan kita, kemudian dari kekuatan kita, itu bagaimana kita bisa menerapkan itu ke strategi marketing kita mungkin, kemudian ke manajemen bisnis kita, ke pelayanan kita gitu. Jadi dari entrepreneur atau dari seorang pebisnis itu memang tidak bisa kita stuck dalam satu market aja, kemudian nanti bertahun-tahun itu akan menjadi pionir di situ. Nggak mungkin. Tapi kita harus tetap terus berkembang, harus tetap menginovasi, tetap harus berkreasi dengan produk-produk itu. Gitu. Mau itu ada pandemi, gitu kan ya, kita harus tetap lihat bagaimana global market itu menerima produk-produk kita. Gitu kan ya. Bahkan kalau kita melihat sebenarnya di era pandemi ini, itu akan banyak muncul brand-brand yang sebelumnya itu malah justru brand-brand itu nggak terlalu besar. Justru malah di era pandemi ini kesempatan kita, UKM kecil mungkin, atau mungkin UKM yang dulu middle gitu ya, untuk memperkenalkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang itu bisa jadi juga membalap brand-brand yang sebenarnya itu sudah established duluan gitu. Karena tantangannya brand-brand yang sudah established gitu ya, brand-brand yang sudah besar biasanya mereka harus memanage timnya mereka yang sudah banyak, misal ya strateginya juga udah rumit gitu kan ya. Sedangkan UKM yang di bawahnya itu justru malah bisa menonjol karena secara mungkin timnya nggak terlalu banyak mungkin, terus kemudian sistemnya lebih mudah gitu kan ya. Nah, itu juga jadi kelebihan kita untuk memperkenalkan bisnis kita secara global itu seperti apa gitu. Jadi kita harus benar-benar pintar-pintar bagaimana kita merencanakan strategi bisnisnya, kemudian bagaimana kita bisa juga mengevaluasi gitu ya, sesuai dengan perkembangan di sekitar kita seperti apa gitu. Lebih agile berarti ya Mas kalau perusahaan. Iya, betul. Iya. Ini contohnya kita pakai loh sekarang Mas software-nya. Ini kan Zoom baru akhir-akhir ini kan ngetrennya dulu kan. Iya. Iya, awalnya ngetrennya kan Skype. Orang kita Skype-an aja terus Skype besar. Padahal ada opportunity bagus, Zoom yang naik. Padahal Zoom nggak ada yang iya benar. Nah, ini juga jadi salah satu contoh menarik yang tadi dikatakan Mas Patrick gitu kan ya. Itu sangat relate contohnya gitu. Oke. Betul. Jadi ini yang saya dapat dari Mas nih. Ini yang benar-benar kata-kata Mas dari tadi itu
benar-benar menampakkan kalau Mas nih orangnya benar-benar data driven banget gitu. Iya, ini saya kelihatan sih, nggak tahu kalau misalnya benar atau nggak, tapi analisa, komputer. Karena ini Mas, ini yang saya rasakan. Mungkin orang zaman dulu tuh bilang bisnis tuh nekat gitu ya. Enggak, kalau saya mikirnya bisnis tuh berani. Bedanya berani sama nekat tuh nggak punya data. Berani itu punya data dan tahu resiko. Berarti ada analisisnya. Nah, ya benar. Iya. Saya setuju banget itu Mas, karena memang semakin ke depan kita sebagai saya pribadi kan sebenarnya basicnya desain gitu kan. Kalau dibilang desain, ya basicnya apa produk yang kita tawarkan ya hubungannya dengan research data gitu kan ya. Nah, itu juga yang sebenarnya saya terapkan di bisnis gitu. Jadi jangan ngasal. Boleh sih sebenarnya, kadang ada beberapa orang yang ngasal, tapi kadang-kadang yang ngasal itu maintenance-nya cukup susah, atau untuk sustainability bisnisnya itu juga akan susah karena nggak dievaluasi secara terus-menerus dari data yang sudah ada di bisnis kita gitu. Itu sih. Oke, menarik sekali, jawaban yang top banget lah. Nah, saya ada pertanyaan nih Mas, ini pertanyaan yang agak wild card sih sebenarnya, nggak wild card banget sih, tapi dia saya ngerasa dia berbeda dari pertanyaan yang lain, namun benar juga gitu. Pertanyaannya sebenarnya diawali dengan kata-kata yang standar. Kata-katanya adalah apa saja tantangan. Namun ada kelebihannya. Apa saja tantangan dan keuntungan yang dihadapi oleh pengusaha Indonesia jika ingin mengembangkan bisnisnya ke global market. Karena yang saya lihat ini Mas Naufal Arya Priandiko, ini pertanyaan bagus karena mindset orang itu selalu berpikir bahwa kita nih Indonesia susah kemana-mana. Tapi ada keuntungannya juga mungkin kalau kita mulai di Indonesia. Mungkin Mas Arya lebih tahu. Ya. Kalau tantangan sendiri di Indonesia, kalau dari produk sendiri ya, salah satu tantangan yang sekarang masih ada di Indonesia dan sulit terpecahkan adalah bagaimana kita bisa mengeksplorasi produk kita itu memproduksinya secara baik atau bahkan secara massal gitu kan ya. Oh, itu jadi kualitas dan kuantitasnya besar gitu Mas. Ya, kualitas dan kuantitas. Itu harus jangan dipisah ya antara kualitas dan kuantitas. Dua-duanya. Karena kedua-duanya, karena saya kalau melihat kualitas, nggak semua produk-produk di Indonesia itu buruk. Nggak semua ya, nggak semua produk di Indonesia itu buruk. Banyak yang bagus itu banyak banget. Tapi kuantitasnya gimana nih? Nah, itu salah satu yang membuat tantangan itu. Mungkin justru seperti Mas Patrick ini kan hubungannya kan dengan permesinan dan sebagainya, mungkin akan sangat tahu sekali bahwa kalau kita melihat potensi-potensi produk-produk di Indonesia itu bagaimana kita bisa, tantangannya adalah bisa masuk ke pasar global tapi sesuai dengan kebutuhan mereka gitu kan ya. Padahal kalau ditarik ulur nih ya, beberapa rahasia bisnis itu banyak bisnis lain di luar negeri yang kadang-kadang produknya itu diproduksi di Indonesia, ya kan? Anehnya itu gitu. Tapi tantangannya di Indonesia itu kadang-kadang kalau untuk memasarkan produk-produk kita itu dengan skala yang besar banget, itu masih kalah aja, apalagi dengan negara-negara seperti contohnya China gitu kan ya. Itu udah nggak bisa dielakkan lah ya gitu. Kalau kita melihat kemampuan potensi mereka tuh sangat luar biasa sekali dalam produksi. Nah, tantangan di Indonesia seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita melihat potensi-potensi yang ada di Indonesia. Potensinya apa? Potensinya adalah bagaimana kualitasnya, bagaimana orang-orang Indonesia itu banyak yang terampil, gitu kan ya. Contohnya ya keuntungan-keuntungan yang bisa kita terapkan itu. Makanya kenapa Indonesia kalau kita bilang mungkin contohnya produk-produk ukir, produk-produk furniture, atau mungkin produk-produk yang lainnya yang hubungannya dengan craft, kriya, itu Indonesia nggak usah ditanyain lagi. Gitu kan. Itu udah top sekali gitu. Makanya beberapa negara-negara lain pun juga melihat potensi-potensi Indonesia melalui pengrajin-pengrajin kita, melalui potensi-potensi orang-orang di Indonesia. Orang-orang Indonesia itu sebenarnya kan orang-orang yang rajin rajin juga iya, getol juga iya sebenarnya gitu kan ya. Nah itu yang sebenarnya bisa kita terapkan, bisa kita kembangkan ke masyarakat di luar sana, bahwa Indonesia itu juga produk yang kita jualkan adalah produk-produk yang bagus, kualitasnya bagus, dan produknya pun secara produksi harus sesuai dengan marketnya di pasar global gitu. Yang pada akhirnya ya bisa menjawab kebutuhan banyak orang di seluruh dunia. Gitu. Ya, itu
itu yang menurut saya jadi bahan yang menurut saya penting gitu. Dan yang berikutnya adalah yang paling penting juga bagaimana kita bisa memperkenalkan produk-produk yang keren dari hasil-hasil kita itu juga diperkenalkan secara keren gitu. Jangan sampai lah ya kayak negara-negara tetangga kita gitu, kadang-kadang kebudayaan yang sudah kadang-kadang diakui negara tetangga kita sebelah gitu, akhirnya ada beberapa kriya atau mungkin hasil-hasil produksi kita yang juga diakui mereka gitu kan ya, padahal sebenarnya secara kualitas kita juga lebih bagus, dan kita kalahnya dalam mempresentasikan produk kita sesuai dengan kebutuhan market itu aja di situ. Makanya butuh banyak pengusaha, butuh banyak data analisa juga dalam segi market, dalam segi bisnis yang pada akhirnya membantu banyak UKM kita gitu. Ya Mas, betul. Jadi seperti yang sudah dibilang tadi, kita nggak bisa melihat kacamata Indonesia itu dari kacamata bahwa kita nih sulit doang ke marketplace di global atau kita gampang ke marketplace di global, karena yang ada hanya trade off. Kita tinggal di Indonesia atau di negara lain itu pasti ada untung dan pasti ada rugi. Iya. Yang udah disebutkan oleh Mas Arif tadi. Iya, betul. Oke, nah mungkin ini ya masih ada beberapa pertanyaan lagi, Mas. Saya harap masih sangat antusias untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Ini nambah lagi tadi sekitarnya tadi berapa puluh ya, nambah 20 lagi Mas pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ini sih Mas, tadi kan mungkin pertanyaan kita berpaku pada topik global marketplace gitu, emerge in the global marketplace. Nah, ini pertanyaan yang lebih mendasar lagi, pertanyaan dari hati kecil seseorang yang mungkin ingin memulai bisnis gitu ya Mas. Okay. Namanya Arin Rudianto. Mau nanya Kak, gimana sih cara biar kita tuh nggak takut buat mulai bisnis? Kayak misalnya takut rugi, takut nggak untung. Ini kan Mas memulai bisnis ini sudah 7 tahun lalu ya Mas. Mungkin ada pengalaman-pengalaman sedikit yang bisa disampaikan itu. Apakah ada rasa takut rugi dulu, takut nggak untung itu, sehingga Mbak Karin, mungkin Mbak saya nggak tahu, Mbak atau Mas saya nggak mau ya. Ini punya keberanian dan teman-teman kita juga berani melangkah. Karena yang saya sadari adalah mungkin yang pertama kali 0 ke 1 itu paling susah. 1 ke 1 juta sama 0 ke 1 itu susah 0 ke 1. Itu saya sadari. Mungkin Mas bisa menyampaikan kalimat penyemangat gitu buat Karin. Gitu. Menurut saya kalau ditanya kira-kira bisnisnya itu biar nggak takut berbisnis itu apa? Berarti yang perlu ditanyakan berikutnya adalah sudah seberapa besarkah goal kalian, sudah seberapa besarkah mimpi-mimpi kalian, sudah seberapa besarkah imajinasi kalian gitu kan ya. Itu pada akhirnya akan membuat semangat atau ketakutan itu musnah gitu menurut saya. Sejujurnya saja bulan Februari itu kita dapat, bulan Februari justru dapat hoax itu tadi gitu kan ya, Maret pandemi gitu. Jadi bisa dibayangkan habis kita senang-senang tiba-tiba habis ini gitu. Jadi shock banget gitu kan. Jadi sejujurnya saja sebagai seorang manusia biasa pasti saya juga ada rasa kekhawatiran bagaimana kita memaintenance tim kita, bagaimana memberikan semangat tim kita gitu kan ya. Tapi yang pada akhirnya saya berpikir adalah oh iya ya, apakah semacam pandemi ini nanti ada lagi kejutan-kejutan lain dari Tuhan yang bisa jadi lebih berat dibandingkan ini. Kan kita nggak akan pernah tahu gitu kan ya. Jadi kita memang harus benar-benar siap dengan keterbatasan atau dengan keadaan-keadaan yang mungkin itu tidak baik di bisnis kita gitu kan ya. Itu sudah jadi makanan sehari-hari lah kalau di entrepreneur gitu kan ya. Bahkan iya kan kalau kita berbicara tentang untung rugi aja lah. Kita belum tentu loh 1 bulan kita terus untung, besoknya rugi, besok untung lagi atau rugi lagi gitu kan ya. Bisa untung terus makin naik, bisa untung tiba-tiba rugi. Iya, gitu kan ya. Itu entrepreneur banget itu, dan itu manusiawi sekali, dan justru itu yang bagaimana kita bisa menangkal ketakutan itu ya kalau kita sudah punya mimpinya sudah seberapa besar, imajinasinya sudah beberapa besar gitu. Dan kalau saya pribadi, saya tipsnya adalah salah satunya ya saya punya networking, mungkin saya punya inner circle yang mereka juga sama-sama di bidang bisnis gitu. Saya seperti contohnya mungkin hari ini kita ketemu, saya atau ketemu Mas Patrick gitu ya, berdiskusi dengan
usaha, berbisnis dan sebagainya. Sangat perlu memang seperti itu yang pada akhirnya kita mengembalikan semangat kita berbisnis gitu. Jadi kalau teman-teman lagi down gitu, jangan malah justru kita ketemunya lagu-lagu galau, lagu-lagu yang bikin kita itu jangan gitu. Itu malah bikin nanti nggak semangat. Justru malah kita harus ketemu pebisnis lain, kita harus diskusi dengan pebisnis lain, atau mendengarkan podcast, mendengarkan video. Jangan nontonnya drakor aja, atau drakor yang entrepreneur gitu mungkin boleh, gitu boleh. kan ada ya. Taiwan Class ya, Taiwan Class. Saya belum nonton sih Mas, mungkin saya nonton habis ini. Saya juga belum nonton Mas. Gitu. Ini Mas, betul. Ini benar. Kalau saya mungkin mau nambahin kata-katanya penyemangat nih buat teman-teman sekalian. Kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan Karin, mungkin ada pertanyaan juga dari yang lain, tapi mungkin dari sampaikan sama dengan Karin. Kalau saya sama CEO saya mikirnya cuma satu. When you are down, the only way is up. Gitu. Kalau misalnya rock bottom, Anda udah di bawah itu, ya udah yang bisa dilakukan cuma bisa naik ke atas, gak usah pikirin yang lain. Gitu. Nah, kata-katanya Mas Arif itu sangat melengkapi pernyataan saya, karena the only way to go up is to surround yourself with the people who wants to go up. Caranya kita bisa naik ya kita bareng-bareng naik bersama sama orang yang mau naik juga dari keterpurukan. Ya. Gitu. Gila, mantap banget. Bahkan dulu itu juga saya tuh salah satunya ya dulu sekitar 2014, 2015 gitu kan ya. 2015 tuh saya sudah mau wisuda gitu kan ya, 2015 mau wisuda, pasti ada kan ya kegalauan takut untuk meneruskan bisnis mungkin, atau mungkin bisnis kita ini sudah sejauh apa dan sebagainya. Kalau pengen menyemangati diri kita, lihat aja itu keuangan gitu. Pas lagi untung gitu. Iya, pas lagi hijau-hijaunya tuh. Saya juga gitu. Saya juga gitu masih. Yang merah-merah diselotip aja itu di efek saja. Iya tuh, lihat foto-foto yang wah dapat penghargaan ini, dapat apa. Nanti insya Allah dia akan semangat lagi. Iya. Mantap. Semoga ini kami berdua bisa menyemangati Mbak Karin dan teman-teman yang mulai bisnis. Amin. Karena bisnis kembali lagi seperti yang sudah dibilang bahwa tinggal di Indonesia mau mulai bisnis, atau mungkin ada pertanyaan juga tadi sebenarnya saya belum sampaikan dari Mas Richard Lowardo, kalau misalnya ingin emerge itu lebih baik kita buka bisnis sendiri atau kita sama orang, itu ya yang ada hanya positif dan negatif aja gitu. Positif dan negatif aja, yang ada hanya trade off. Nah, yang harus dilakukan agar bisa memilih dengan jelas dengan adanya kabut masa depan adalah dilis dulu positifnya apa, negatifnya apa, lalu kamu jawab sendiri, itu udah sesuai dengan vision kamu ke depan atau enggak gitu. Nah, ini sebenarnya saya rasa mungkin bisa satu pertanyaan lagi nih Mas, kita sempetin nih, kita muat-muatin nih biar puas para pembicaranya. Ini mungkin pertanyaan dari saya aja nih Mas, saya mau nanya sebenarnya dari tadi nggak sempat. Itu Mas. Boleh. Iya Mas. Mas, kalau misalnya Mas kan tadi menyampaikan kalau misalnya salah satu strategi Mas untuk global market adalah kita harus memaksimalkan digital marketing. Gitu ya Mas. Saya sebenarnya udah sedikit stalking, ini saya ngaku saya udah sedikit stalking Duk gitu kan, saya cari. Sekarang followernya dari 25.000, which is lumayan gede, 20-an ribu gitu. Nah, itu Mas, ujung tombaknya digital marketingnya Mas itu sebenarnya apa kalau misalnya untuk industri Mas? Karena memang yang perlu disadari, tiap-tiap industri dan tiap-tiap bentuk bisnis, mau dia B2C atau B2B, bisnis to consumer atau bisnis to bisnis, itu kan beda-beda. Ya, contohnya kalau misalnya kosmetik yang jelas itu pakai e-commerce-nya apa? Shopee. Kenapa? Karena banyak perempuan yang pakai kosmetik, walaupun cowok juga ada gitu yang pakai sekarang. Iya, benar. Nah, kalau misalnya dari Mas, industri Mas itu ujung tombak digital marketingnya apa Mas? Kalau digital marketingnya media sosial Mas, justru. Facebook, Instagram itu termasuk yang paling utama. Kemudian berikutnya ada di website www.dekorasikarus.com itu ada. Terus kemudian yang baru ini kita munculkan dari beberapa bulan kemarin adalah YouTube juga gitu. Kita coba ada. Jadi kalau mau tahu ini Duk bikinnya kayak apa gitu, ini bikin dekorasinya prosesnya kayak apa ya gitu, itu ada di YouTube semua gitu. Oke, iya. Benar sih Mas, ini sesuai dengan apa yang saya kira sih sebenarnya. Gitu. Nah, kalau ini Mas,
eh, website itu kalau misalnya ini pertanyaan data aja, saya lumayan suka data juga. Kalau misalnya bisa dipersenkan gitu, media sosial, website, sama YouTube gitu Mas. Kalau misalnya dipersenkan itu order atau misalnya project datang paling banyak dari mana Mas? Dari media sosial dulu. Kalau media sosial berarti. Dari media sosial, iya. Oke. Dari media sosial dulu justru. Bahkan dari 2013 kita pertama kali masih zaman Facebook, belum ada Instagram ya. Instagram baru-baru tahun 2000 sekian, 2010 2000 berapa ya, 2014 2015 kali ya. Gitu kan. Itu 2013 pertama kali ya kita Facebook dulu gitu. Dari situ dulu, terus kemudian kita baru berkembang ke Instagram, terus kemudian berkembang ke website, terus kemudian kita berkembang ke YouTube gitu. Ini makasih Mas jawabannya, saya merasa terjawab pertanyaan saya, dan kebetulan agak-agak mirip sih sama saya. Tapi ya saya sebelum pandemi malah banyak tuh project biasanya dari sosial media, dari Instagram saya. Yeah. @3D by the way yang mau follow @3D. Nggak, jadi memang banyak dari situ. Tapi kalau saya awalnya Instagram, tapi saya lihat kalau pandemi ini karena memang jumlah mahasiswa kurang yang datang ke kampus, which menjadikan project dari kampus itu nggak ada, saya mulai pivot lebih aktif di Facebook, dan jadinya sebenarnya menghasilkan isi lumayan di situ. Jadi kembali mesti ada adaptasi yang didukung dengan adanya analisis gitu. Marketnya kita itu aktifnya di mana, congregate-nya di mana. Iya. Sesuai dengan kata-kata Mas Arif. Gitu. Memang luar biasa Mas Arif. Saya bersyukur banget bisa ngobrol hari ini sama Mas. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Mas semuanya, untuk semuanya teman-teman. Mantap. Oke. Ini waktu sudah menunjukkan 17.32. Saya rasa sudah bisa dicukupkan. Saya akan mencoba menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Arif. Siap. Jadi yang bisa disampaikan dari Mas Arif adalah intinya untuk menjalankan suatu bisnis, entah kita mau menjalankan bisnis itu di global marketplace, emerging in the global marketplace, atau kondisi sedang pandemi, atau kita mau memulai bisnis, intinya adalah harus melaksanakan 3 hal. 1, analisis. 2, adaptasi. 3, maksimalisasi. Adaptasi, pertama itu harus riset dulu. Kita harus tahu marketnya itu, marketnya siapa, dia mau produk seperti apa, ya kan? Lalu dia membelinya lewat media apa, dia melihat promosinya dari apa, itu harus ada riset. Hasil riset dilaksanakan untuk melaksanakan adaptasi. Adaptasi artinya kita memperbaiki produk kita sehingga bagus dan sesuai dengan keinginan dari market. Lalu juga kita adaptasi sehingga dapat memenuhi supply chain-nya, gimana cara produksi dengan kualitas dan kuantitas yang bagus. Gitu. Yang terakhir kita laksanakan maksimalisasi. Itu adanya pengulangan dari langkah tersebut sehingga produk kita tetap bisa berada di puncak. Dan tidak jumawa, kita harus adaptasi juga kompetitor yang besar maupun kompetitor yang kecil, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi bisa diusahakan, keabadian itu bisa diusahakan gimana kita tetap berada di puncak, tapi itu harus dilaksanakan dengan melaksanakan 3 langkah tersebut. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas. Gitu Mas? Siap, benar sekali Mas. Oke. Luar biasa sekali Mas Patrick. Iya. Enggak Mas, saya masih kecil Mas. Aduh, belum apa-apa, masih 1 tahun bisnisnya. Oke. Kepada MC, saya rasa bisa dikembalikan dari saya cukup, dan Mas Arif juga Mas. Ya, terima kasih kembali Mas Patrick. Terima kasih banyak Mas Arif. Silakan MC. Baik, terima kasih kepada Mas Arif Susanto selaku narasumber atas pemaparan materi yang sangat insightful dan bermanfaat. Dan juga kepada Mas Patrick Christopher Panggabean selaku moderator, serta teman-teman peserta Silver Talks 2020 yang sangat antusias. Atas nama seluruh panitia Silver Talks 2020, saya memohon maaf jika ada kesalahan yang telah kami perbuat sepanjang rangkaian acara webinar pada sore hari ini. Saya selaku MC juga mohon maaf jika ada salah kata. Teruntuk teman-teman peserta Silver Talks 2020,
Form feedback sudah dapat diakses melalui bit.ly/feedback-silvertalks-day 2 dan bit.ly/feedback-acara day 2 yang juga tertera pada kolom chat. Selain itu, jangan lupa untuk mengikuti giveaway di mana teman-teman berkesempatan untuk memenangkan total hadiah OVO sebesar 250.000 dan merchandise Silver Parade 7 dengan menceritakan atau memberikan testimoni akan acara Silver Talks melalui Instastory teman-teman dengan tag @silverparade dan akun tidak di private. Dengan begitu, kita sudah sampai di akhir acara segmen kedua dari Silver Talks 2020 berjudul Emerge in the Global Marketplace. Saya, Zaidan Farabi, selaku MC, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Kami tunggu kehadirannya di tanggal 20 September untuk segmen ketiga Silver Talks Webinar Series 2020. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore Mas Arif. Selamat sore. Terima kasih.